Ya, kawan-kawan, kita jumpa lagi di logika sarungan. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata. Dan pada kesempatan ini kita ingin coba membedah apa yang sedang terjadi di dalam masyarakat kita satu dekade akhir-akhir ini, yaitu dua kelompok yang terus sampai hari ini berlawanan satu dengan yang lain, yaitu kelompok yang pro dan yang kontra dengan Pak Joko Widodo. Menarik untuk melihat bahwa kenapa ada masyarakat yang begitu fanatis ya pro dengan Pak Joko Widodo, dan ada juga yang begitu fanatis kontra dengan Pak Joko Widodo. Atau dalam istilah saya, ada yang taat secara buta dan ada juga yang kemudian melawan secara buta. Kenapa saya bilang melawan dan taat secara buta? Karena masing-masing mereka tidak bisa lagi menerima hal-hal yang objektif apapun yang diberikan kepada mereka. Ya, masing-masing kemudian bertahan dalam keadaan apapun, alasannya apapun, tetap pada keadaan yang taat dan kemudian pada kontra. Tidak ada lagi yang, menurut saya, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa kemudian membuat faksi ini melebur menjadi satu. Nah, untuk melihat ini menarik, kita akan analisis tentunya dengan logika sarungan. Nah, secara biologis bahwa kita ini adalah robot dari saraf-saraf kita. Apa artinya? Bahwa kita ini bertindak berdasarkan imprinting dari lingkungan atau pemrograman dari lingkungan, dari pembelajaran yang kita dapatkan atau dari informasi yang kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mencoba untuk melihat, yang pertama dulu kita akan melihat tentang kelompok yang sangat pro dengan Pak Jokowi. Nah, berdasarkan data hasil wawancara dari seorang hakim di salah satu channel Forum Keadilan, ya kalau tidak salah beliau adalah hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dan saya mencoba untuk menganalisis, beliau merinci ya, benar-benar merinci kenapa kemudian rakyat itu begitu taat terhadap Pak Jokowi. Dan saya coba untuk menganalisisnya bahwa kelompok yang taat terhadap Pak Jokowi itu bukanlah tanpa alasan. Ya, jadi Pak Jokowi menurut Prof Aidil ya, dalam wawancara itu dia mengatakan bahwa ada kultural Jawa yang berfungsi sebagai sarana untuk pemrograman masyarakat ya terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, maksudnya bahwa ada sebuah mekanisme yang begitu menyatu dengan rakyat yang digunakan oleh Pak Jokowi untuk menggolkan atau mensukseskan intrik-intrik politiknya. Beliau menyebut dengan gelembung Solo. Ya. Nah, gelembung Solo inilah yang digunakan oleh Pak Jokowi sebagai pemicu simpati dari masyarakat. Nah, ketaatan pada Pak Jokowi ya dipengaruhi oleh kemampuannya untuk memanipulasi sirkuit imun emosional publik yang disebut dengan taktik gelembung Solo, yaitu sikap seolah merendah ya, seolah-olah pasif, bahkan mengaku sebagai orang bodoh, namun sebenarnya sedang memukul atau menundukkan lawannya. Nah, gestur ketenangan dan kesederhanaan ini mematikan sinyal ancaman dalam otak masyarakat Indonesia yang memicu resonansi simpati yang masif. Jadi kita tahu bahwa masyarakat ini sebenarnya dalam keadaan yang anomi, ya
mereka secara ekonomi banyak yang uh, terdiskriminasi secara ekonomi atau hidup dalam kemiskinan atau dalam ketidaktentuan akan sistem negara ini. Lalu muncullah seorang yang bernama Jokowi ketika itu, ya, yang seolah itu menjadi simbol mereka. Jadi masyarakat mengidentifikasi Jokowi sebagai bagian dari wong cilik, yang dalam penjelasan Prof. Aidil, ya, dia adalah kaum abangan, ya, karena identifikasi Pak Jokowi ketika itu bukanlah priai, tetapi dia adalah ada dalam kaum abangan, sehingga sirkuit emosional masyarakat secara otomatis tunduk dan setia tanpa penolakan. Jadi Jokowi memerankan itu, dan kita tahu bahwa di dalam otak manusia itu ada sirkuit namanya kehidupan survival, dan Pak Jokowi muncul dengan memberikan itu, ya, bahwa Pak Jokowi muncul sebagai seorang yang mewakili wong cilik yang juga sekaligus akan ditafsir akan memberikan rasa aman. Nah, selain Gelembuk Solo ini, Pak Jokowi juga dinilai sebagai seorang kasekten, ya, kasekten atau sebagai orang yang sakti. Ya, jadi kasekten ini, ilusi masyarakat akan kasekten atau seorang pembebas mungkin atau seorang mesias, ya, kira-kira begitu, ya, akan menggantikan kapasitas rasional di dalam masyarakat. Nah, dalam demokrasi modern sebenarnya rasional itu dibutuhkan. Ya, mereka yang memimpin dievaluasi berdasarkan kapasitas dan meritokrasinya. Namun dalam kesadaran tradisional Jawa, kekuasaan dipahami sebagai energi konkret yang berpusat pada satu figur. Rakyat tidak lagi melihat Pak Jokowi atau keluarganya seperti Gibran yang saat ini berperan sebagai wakil presiden berdasarkan kapasitas rasional, melainkan melalui kacamata kasekten atau kesaktian atau kekuatan kosmik. Nah, Pak Jokowi dianggap sebagai seorang yang bisa membebaskan masyarakat dari dari keterbelakangan, dari kebodohan, dan juga dari kemiskinan. Dia dianggap sebagai seseorang yang dinantikan, ya, yang bisa membebaskan masyarakat. Nah, inilah yang memicu adanya ketaatan buta, ya, karena segala manuver politiknya seaneh apapun, ya, akan diterima secara pasrah sebagai kehendak semesta atau takdir yang tidak bisa dipertanyakan lagi. Jadi karena adanya pemahaman masyarakat itu akan munculnya seorang pembebas. Kalau dalam istilah Jawa itu saya kurang mengerti, tapi ada istilah yang dalam istilah Jawa, ya, kalau teman-teman tahu mohon disampaikan, ya. Nah, itulah yang kemudian kenapa ada masyarakat begitu fanatisme tanpa berpikir rasional lagi terhadap apa yang atau terhadap Pak Joko Widodo. Nah, selain itu di dalam tradisi masyarakat kita, khususnya dalam masyarakat Jawa, ya, pemilu itu bukan lagi dilihat sebagai sebuah kontestasi politik di mana rasionalisasi perlu diuji atau perlu diuji secara rasional, namun masyarakat kita seolah-olah melihat pemilu itu sebagai sebuah pesta, ya, atau sebagai sebuah perayaan tradisional yang dikenal dengan kenduri dalam masyarakat Jawa. Jadi ketaatan ini semakin diperkuat, ya, dengan
anggapan itu memunculkan solidaritas kelompok dari masyarakat, bahwa pesta itu harus selesai dengan baik gitu ya. Kita dengarkan kan sebenarnya ini perlu kita mengganti juga perspektif kita tentang pesta demokrasi gitu ya. Pesta demokrasi itu kan seolah-olah bahwa yang penting bagi kita adalah pesta itu selesai, pesta itu sukses, tanpa berpikir lagi bagaimana kemudian proses pesta itu yang penting ya, bagaimana itu kemudian proses yang baik perlu dilakukan. Jadi dengan adanya pemahaman pemilu itu sebagai pesta atau dianggap sebagai wahana untuk mewujudkan solidaritas kelompok, menimbulkan namanya reality bubble ya, atau gelembung realitas. Maksudnya seperti algoritma sosial, bahwa masyarakat yang ingin suksesnya pemilu ini itu harus menggabungkan dirinya dengan kelompok-kelompok yang menginginkan juga pesta ini berakhir dengan sukses. Jadi ada semacam algoritma sosial yang terbentuk dari proses itu, yang menyebabkan seseorang tidak kepingin lagi menerima argumen-argumen berbeda untuk kesuksesan pesta itu atau kesuksesan kelompoknya. Jadi dia hanya ingin menggabungkan ya, kayak mirip lah misalnya di media sosial ini. Saya ketika mencari data tentang ini ya, tentang pendukung Pak Jokowi, maka dalam waktu yang singkat itu saya diperhadapkan pada algoritma yang mendukung itu, dan itu yang saya sebut sebagai algoritma sosial ya, di mana kita kecenderungan hanya akan meminta atau menerima sesuatu yang mendukung tujuan-tujuan kita. Nah, pada akhirnya masyarakat memandang proses politik dan pemilu bukan sebagai ajang evaluasi rasional, melainkan layaknya sebuah kenduri atau hajatan desa. Nah, dalam tradisi hajatan desa atau dalam hajatan dalam masyarakat, yang terpenting adalah acara itu sukses dan didukung oleh semua pihak. Jika gagal, seluruh kampung akan menanggung malu. Akibatnya masyarakat lapisan bawah mengabaikan pelanggaran etika, mengabaikan pelanggaran etika di balik bagi-bagi money politik atau bansos atau proses yang cacat, karena bagi mereka menjaga harmoni dan menyukseskan hajatan sang penguasa jauh lebih penting daripada berpikir kritis. Jadi itu yang terjadi. Jadi secara keseluruhan kita dapat menilai bahwa kesetiaan buta terhadap Pak Jokowi adalah contoh sempurna bagaimana mekanisme elektoral modern telah dibajak oleh kesadaran kosmik tradisional, di mana rakyat direduksi menjadi pendukung robotik ya, diprogram untuk mendukung. Itu namanya pendukung robotik, diprogram dengan narasi-narasi atau mungkin juga dengan ancaman ya, dengan bantuan misalnya bansos, kemudian bantuan tunai dan lain sebagainya. Itu adalah proses pemprograman masyarakat untuk tidak lagi rasional. Jadi pada akhirnya mereka menjadi pendukung yang seperti robot, yang patuh pada sentralisasi kekuasaan tanpa preferensi ideologis yang kritis. Jadi ini yang terjadi. Jadi para pendukung ini terprogram secara secara otomatis melalui pola-pola yang dilakukan selama ini. Dan menarik bahwa setelah Pak Jokowi tidak lagi berkuasa, apa yang terjadi? Para pendukung-pendukungnya ini tetap setia. Ya kenapa? Karena selama kepemimpinan Pak Jokowi itu mereka mendapatkan manfaat ya, manfaat mendasar ya, kebutuhan dasar manusia, yaitu
uang, ya misalnya di para youtuber atau penggiat media sosial dengan memposisikan diri mereka sebagai pembela Pak Jokowi, itu mereka kemudian mendapatkan keuntungan ekonomi. Jadi itu salah satu alasan, itulah alasan-alasan kenapa kemudian ada pendukung buta yang terus mendukung Pak Jokowi apapun alasannya, karena alasan-alasan itu. Nah, bagaimana dengan mereka yang kontra? Itu juga menarik untuk kita lihat. Nah, mereka yang melakukan perlawanan buta atau blind resistance pada umumnya adalah mereka-mereka yang tidak ada dalam lingkaran kekuasaan itu, atau mereka pernah ada dalam lingkaran kekuasaan itu tapi mereka terabaikan. Lalu kemudian mereka keluar, ya, untuk untuk bagaimana melawan. Nah, metode ini atau cara ini juga adalah salah satu cara untuk bisa bertahan hidup. Jadi karena di lingkaran kekuasaan tidak mendapatkan apa-apa, lalu kemudian untuk mereka bisa bertahan hidup, maka mereka harus bisa, ya, membuat sebuah namanya industri outlaw atau industri perlawanan. Nah, dengan melakukan perlawanan, maka mereka kemudian bisa memiliki panggung yang kemudian bisa menghidupi mereka. Ya, mungkin tidak selalu dengan mendapatkan uang secara langsung, tetapi dengan melakukan perlawanan itu mereka menjadi sebuah perhatian. Ya, menjadi sebuah perhatian media, ya, dan juga para lawyer ini atau pengacara gitu. Jadi dan ini menarik bahwa dengan mereka melakukan perlawanan itu mereka mendapatkan sebuah perhatian. Nah, ketika mereka mendapatkan perhatian, maka mereka kemudian bisa mengkapitalisasi perhatian itu untuk kelangsungan kelangsungan hidup dia, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa dengan adanya perlawanan ini kan kita tahu ada 3 menurut saya kelompok besar yang selalu berkelindan di sini. Satu itu adalah seorang aktornya itu adalah seorang yang melakukan perlawanan. Lalu yang kedua ada media, dan yang ketiga ada pengacara. Ini secara alamiah terbentuk, tapi ini juga bisa didesain sebenarnya, bahwa ketika ada seorang yang melakukan perlawanan secara ekstrim, maka secara otomatis ada namanya industri, dengan sendirinya industri perlawanan itu terbentuk. Ada pengacara yang mencoba untuk mencari penghidupan di situ, ya, mencari pekerjaan, entah itu free ataupun dibayar, tapi setidaknya ada kapital yang didapatkan, atau kapital sosial atau nama, lalu kemudian itu bisa dipakai oleh banyak orang. Jadi inilah kenapa kemudian ada seorang yang melawan secara buta. Nah, kenyataannya bahwa banyak di antara mereka yang melawan itu, ya, kalau kita uji, setelah kemudian diberikan jabatan, setelah diberikan posisi, mereka kemudian berhenti untuk melawan. Nah, itu membuktikan bahwa ya ini sebenarnya mekanisme survival aja yang kemudian diterapkan di dalam masyarakat kita, gitu. Sehingga itu kemudian ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi ini adalah mekanisme survival untuk hidup, ya, yang dilakukan oleh para mereka yang mendukung dan yang menolak, sehingga itu bisa tetap berlanjut untuk melakukan hal-hal yang bisa menghidupi atau bisa menghidupkan mereka. Jadi saya pikir ya itulah kira-kira sedikit uraian. Semoga kita bisa melihat secara rasional atau secara sehat apa yang sedang terjadi di masyarakat kita, dan sekaligus juga untuk mengevaluasi kita. Sebenarnya saya ini menjadi pendukung ataupun melawan buta itu sebenarnya apa pertimbangan utama saya? Apakah hanya karena
uang atau apakah? Nah, mungkin ya dalam waktu berikutnya kita akan coba mengupas ya bagaimana caranya supaya kemudian kita tidak terjebak di dalam robot penguasa untuk mendukung secara buta ataupun melawan secara buta. Itu kita tunggu dalam episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di Logika Sarungan. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata. Terima kasih.